Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dadan, mahasiswa STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tata cara ataupun tutorial membungkus jenazah. Lebih tepatnya membungkus jenazah perempuan. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ataupun tugas praktek ibadah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, untuk langkah pertama dalam membungkus jenazah, yaitu hal yang harus kita siapkan adalah kain kafan ya. Dikarenakan ini hanya praktik, jadi kain kafannya tidak berwarna putih ya, karena lebih takut. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab Safinah, yaitu untuk perempuan kita menyiapkan 2 helai kain kafan yang memang sudah dipas dengan ukuran mayatnya. Ada juga baju kurung ataupun gamis, komisun ya. Kalau di dalam bahasa Safinahnya, baju kurung seperti ini ya, dilobangi untuk masuk kepala. Dan ada juga di sini saya membuat celana ya, celana dalam ya, seperti ini. Nanti kita akan praktekkan. Dan untuk perempuan juga harus ada kain sebagai sarung ya, sebagai sarung. Dan yang terakhir yaitu kain yang fungsinya nanti akan difungsikan sebagai kerudung ya, ataupun penutup rambut ya. Dan yang lebih terakhir yaitu 3 helai tali ya. Ini saya sudah siapkan, jadi saya tidak memotong dari awal ya, dikarenakan waktunya. Nah, 3 helai untuk talinya. Baik. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita siapkan layan yang pertama. Layan yang pertama, kain kafan. Dan yang kedua, ini diumpak ya, di atasnya, ditaruh di atasnya. Bisa disimpan, dikasih lebar ke kanan ataupun bisa ditumpang sesuai dengan ukuran jenazahnya ya nanti. Karena kalau misalkan kekecilan nanti kita akan kesusahan dalam membungkusnya. Baik, seperti ini. Ini 2 helai kain kafan sudah disiapkan. Setelah itu lalu kita simpan baju ya. Baju terlebih dahulu kita simpan di bagian tertentu, yaitu untuk kepala nantinya, untuk kepala. Dan juga kerudung ya, kerudung. Kalau kerudung boleh di bawahnya, nanti tinggal di kerudungkan ya. Lalu untuk sarungnya, kain kafan yang berikutnya yang difungsikan untuk sarung ya, kita simpan di bawah ya, simpan di bawah. Posisinya berarti nanti di luar baju ya, di luar baju. Dan yang di atasnya yaitu kita simpan celana seperti ini ya. Untuk medianya, saya di sini menggunakan 1 buah boneka untuk media mayatnya, dikarenakan tidak ada boneka yang ada kakinya. Jadi boneka seperti ini, kita anggap aja ini ada kakinya ya. Kalau biasanya setelah seperti ini, kita langkah berikutnya yaitu memberikan atau memoleskan minyak ya.
minyak wangi yang memang itu fungsinya untuk mayat ya. Dikasih wewangian, setelah itu bisa ditaburi dengan apa namanya Kapur barus. pur barus ya? Kapur ya, ataupun dalam bahasa masing-masing itu ada yang bilang apa namanya ya, bisa setelah kita taburi, setelah kita olesi minyak wangi, kita bisa menaburi ya kapur barus ya. Dan setelah itu ada juga yang bisa yang memberikan di seluruh kain kafan ini diberi kapas ya, kapas. Ini saya akan memberikan kapas, dan ada juga yang memang tidak memberikan kapas ya. Nah, ini untuk apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, ataupun yang berlubang seperti wajah, hidung dan yang lainnya itu ditutupi dengan kapas ya, seperti ini. Baik, ini untuk media mayatnya saya gunakan boneka seperti biasa. Ini dipindahkan ke kain kafan yang sudah disiapkan. Boleh kalau misalkan ada, ini dikasih kapas lagi kalau misalkan ada. Ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Dan setelah itu kita pakaikan bajunya seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke lubang yang tadi yang sudah kita kasih lubang. Ya. Dan boleh, ini langkah yang pertama, ini daerah-daerah tertentu kita kasih kapas lagi celananya. Nanti ini harus tertutup ya, tertutup juga, tertutup sama kain yang baju ini, yang ini kurang panjang. Dikarenakan ini tidak ada kakinya, kita anggap aja ada kakinya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu lalu kita bungkus dengan kain yang fungsinya tadi difungsikan untuk sarung. Untuk sarung. Kalau di dalam sapinah itu kan yang paling sedikit membungkus jenazah yaitu yang menutupi aurat ya, menutupi aurat. Setelah itu kita pakaikan apa namanya kerudung yang tadi, seperti halnya kita memakai kerudung ya kalau untuk perempuan. Nah, jika setelah ini lalu untuk membungkus keseluruhan, ada yang per lembar dibungkuskan, ada juga yang keseluruhan digabungkan ya. Kalau misalkan untuk digabungkan itu diputar seperti ini, ujung dan ujung kita samakan ya, samakan, lalu kita tarik ya. Ini diputar dengan satu arah, diputar seperti ini. Ini seharusnya bertiga atau berempat ya, karena ini tidak ada orang, jadi saya sendiri ya. Nah, ini diputar. Dan ada juga yang satu lapis ataupun satu lembar. Nah, seperti ini. Satu lembar terlebih dahulu. Yang satu lembarnya lagi kita tumbang di atasnya. Ya. Dan setelah itu
yang lapisan terakhir, yang lapisan kedua kita ikat seperti ini, diputar ini ya, satu arah, yang tengahnya juga sama. Nah setelah itu, oh iya, kainnya lupa, tali tadi. Seharusnya tali itu di bawah lapisan yang dua tadi ya, di lapisan yang pembungkus keseluruhan tali dulu. Jadi nanti tidak susah ketika posisi di tengah ya, untuk mengikatnya. Kalau untuk jumlah tali ada yang pakai 3, ada yang pakai 4. Kita anggap aja ini tali dari tadi sudah ada di bawah mayat ya. Kita kasih 4 aja yang sini ya. Nah, untuk mengikatnya nanti posisi mayat di dalam kubur itu kan menghadap ke kiblat ya. Jadi diusahakan ketika nanti mayat di dalam kubur itu kan dibuka talinya, maka ikatnya jangan tali lepas ya, jangan tali lepas, agar gampang dibuka nanti ketika dimasukkan ke liang lahat. Ini ya, mengikatnya jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu longgar. Seperti ini. Baik, selesai sudah tata cara ataupun tutorial membungkus jenazah. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang tidak sesuai, maka saya pribadi mohon maaf dan mohon untuk koreksinya untuk menjadi lebih baik lagi, terutama untuk diri saya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.